Halo pemirsa catatan Sajurnalis dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Galus Terkinanti dalam catatan Sajurnalis episode kali ini. Pemirsa, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal menggelar launching Si Krisna, sinergi dan kolaborasi penanganan rumah tidak layak huni guna pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kendal. Dan seperti apa launching Si Krisna ini? Simak selengkapnya hanya di catatan Sajurnalis. Rumah tidak layak huni atau RTLH merupakan salah satu permasalahan yang sering ditemukan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Kendal. Masalah RTLH ini tentunya berkaitan dengan aspek kesejahteraan masyarakat, kualitas infrastruktur, dan kemampuan pemerintah daerah dalam menangani kebutuhan perbaikan atau pembangunan ulang rumah warga. Dalam 3 tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Kendal hanya bisa menangani 1.200 hingga 1.600 unit RTLH melalui APBD, APBN, maupun Basnas. Sedangkan jika dilihat berdasarkan data terakhir di tahun 2023, jumlah RTLH di Kabupaten Kendal mencapai 34.414 unit. Dalam upaya menangani rumah tidak layak huni atau RTLH, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Kendal melaunching sebuah inovasi yang diberi nama Si Krisna, sinergi dan kolaborasi penanganan rumah tidak layak huni guna pengentasan kemiskinan. Muhammad Nur Hashim selaku Kepala Disperkim Kendal menyebut, inovasi Si Krisna dilatar belakangi dengan tidak maksimalnya penanganan RTLH yang hanya dilakukan oleh pemerintah setempat. Menurutnya, Si Krisna ini adalah langkah Disperkim Kendal dalam rangka meningkatkan upaya penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Kendal yang bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan rumah layak huni sekaligus mengentaskan kemiskinan serta menjembatani akses pembiayaan pembangunan dan penanganan RTLH antara Corporate Social Responsibility atau CSR dengan masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan laporan kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah dasar pelaksanaan. Dasar pelaksanaannya adalah Surat Perintah Bupati Kendal nomor 800.2.2/0215/2024 untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional angkatan 28 tahun 2024. Yang kedua adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal nomor 800/48/Disperkim tentang Tim Efektif Inovasi Aksi Perubahan Si Krisna. Tujuan dari pelaksanaan launching dan pendatangan rancangan kegiatan inovasi Si Krisna, sinergi dan kolaborasi penanganan rumah tidak layak huni guna pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kendal adalah A. Membantu masyarakat untuk mendapatkan perbaikan rumah tidak layak huni serta mengentaskan kemiskinan. B. Menjembatani akses pembiayaan, pembangunan dan penanganan rumah tidak layak huni antara pihak CSR dan masyarakat. Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada dana APBD perubahan pemerintah Kabupaten Kendal. Peserta launching dan penandatangan rancangan kegiatan inovasi Si Krisna kurang lebih diikuti oleh 70 peserta. Tempat dan waktu pelaksanaan dilaksanakan pada hari ini, Jumat, tanggal 15 November 2024 di Hotel Sayin, Kabupaten Kendal. Izin menyampaikan Pak Sekda bahwa Si Krisna ini adalah merupakan upaya kami di Disperkim dalam rangka meningkatkan upaya penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Kendal.
seperti diketahui jumlah RT/LH di Kabupaten Kendal sampai akhir tahun 2023 itu ada sebanyak 34.414 unit rumah. Sedangkan penanganan rumah tidak layak huni dalam 3 tahun terakhir melalui APBD, APBN maupun Basnas itu sekitar rata-rata 1.200 sampai 1.600 unit rumah per tahun. Artinya kalau hanya mengandalkan dari kegiatan pemerintah, tentunya RT/LH ini tidak akan selesai. Harapannya adalah dengan adanya Sri Krishna ini kita bisa menjembatani antara kegiatan pemerintah, kemudian DSR, dan juga harapannya adalah swadaya masyarakat dan individu-individu yang peduli dan berkomitmen untuk membantu masyarakat. Misalnya istilahnya adalah tonggo bantu tonggo, itu harapannya kita semakin baik lagi. Dan izin juga menyampaikan Bapak bahwa mula dari adanya Krishna ini data-datanya tentu saja kita ambil dari DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial yang ada di Dinas Sosial. Kami juga berkolaborasi dengan teman-teman dari Dispermasdes untuk membuat suatu payung hukum agar nanti desa dengan anggaran bantuan keuangan itu bisa menganggarkan untuk RT/LH juga. Kemudian kami juga dengan Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan dan Koperasi juga mendata dari kegiatan-kegiatan koperasi yang ada di Kabupaten Kendal itu ternyata ada yang namanya CSR untuk bantu pekerjaan rumah, dan bahkan koperasi pun ada akses pembiayaan ke sana Bapak. Jadi pembiayaan renovasi rumah itu kami kemarin mendata ada beberapa koperasi yang mempunyai program untuk pembiayaan renovasi rumah. Demikian juga pihak perbankan yang lain seperti itu. Dan dari kegiatan Sri Krishna ini harapannya adalah ketika masyarakat yang rumahnya tidak layak huni kemudian mendapatkan penanganan baik secara swadaya maupun lewat anggaran pemerintah, harapannya adalah masyarakat bisa mempunyai rumah yang layak. Dan kalau kata orang tua, ketika kita punya rumah yang layak, insya Allah rezeki itu akan lebih terkumpul lagi, dan harapannya adalah secara mereka meningkat. Dan harapannya nanti adalah bisa graduasi atau lolos dari DTKS. Nah ini juga nanti menjadi inovasinya Pak Toha di Dinas Sosial dengan judul Siap Gerak. Jadi Sri Krishna ini nanti bergandengan langsung dengan Siap Geraknya Dinas Sosial Bapak. Diawali dari DTKS, harapannya nanti adalah lulus dari DTKS melalui Siap Gerak. Untuk menjalankan inovasi Sri Krishna, Disperkim Kendal berkolaborasi dengan inovasi Siap Gerak yang diinisiasi oleh Dinas Sosial Kendal, yaitu menggunakan DTKS. Dari DTKS ini diharapkan pemberian bantuan rumah layak huni telah sesuai dengan peruntukannya. Dalam hal ini, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Kendal Muntoha sangat mengapresiasi upaya percepatan penanganan rumah tidak layak huni atau RT/LH sekaligus pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Disperkim Kabupaten Kendal. Muntoha menyebut, dengan pemenuhan RT/LH ini ke depan bisa menjadi upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Kendal. Sementara itu, data dari DTKS di Kabupaten Kendal ada sekitar 498.000 orang yang terdaftar, dan oleh karenanya pihaknya berharap dengan kolaborasi dan sinergitas bersama ini, Kabupaten Kendal akan perlahan terbebas dari permasalahan RT/LH. Jadi pada kesempatan yang baik ini, sinergitas yang cukup bagus di dalam pengentasan kemiskinan, karena mengingat bahwa data DTKS yang ada di pemerintah Kabupaten Kendal adalah sekitar 498.000 jiwa yang masuk di dalam DTKS, sedangkan penduduk Kendal adalah 1.608.000 sekian jiwa.
maka hampir 50% masyarakat di Kendal ini membutuhkan bantuan sosial. Nah, ini tidak hanya Kendal, merata di seluruh Indonesia. Maka penanganan kemiskinan yang di dalam DTKS tidak bisa ditangani sendiri. Harus ada sinergitas yang cukup intens antar OPD. Contoh, kemarin kami melakukan sinergitas dengan Disperinaker dengan pelatihan kewirausahaan di 2 tempat, yaitu di Kecamatan Ngampel dan Kaliwungu, sekaligus bantuan dari CSR berupa alat produksi kue. Nah, di dalam persyaratan untuk masuk DTKS, salah satunya adalah masyarakat tersebut tinggal di rumah yang tidak layak huni. Maka kebetulan di diklat saya dan Pak Asen satu kamar, maka diskusi. Kira-kira bisa dikawinkan enggak inovasi antara Disperkim dan Dinsos. Maka pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih sekali karena untuk graduasi dari DTKS perlu rumah yang dihuni oleh masyarakat atau kakak tersebut sudah memenuhi kelayakan. Nah, kalau sudah memenuhi kelayakan, maka layak untuk graduasi dari DTKS. Maka pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih. Semakin banyak yang dibantu oleh inovasi Krishna, semakin banyak Siapgerak akan terus berjalan. Maka pada kesempatan yang baik ini sinergitas antara Krishna dan Siapgerak kalau dilaksanakan terus menerus, insya Allah masyarakat Kendal yang terdaftar di dalam DTKS lama kelamaan 0 atau 0. Saya kira itu, terima kasih, mohon dukungan Bapak Penjabat Sekda dan Bapak Ibu semua. Pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama memikirkan rakyat Kendal untuk bagaimana mereka tidak masuk dalam DTKS, karena masih sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa masuk DTKS adalah bagian dari investasi karena menerima bantuan terus gitu ya. Makanya ini paradigma ini perlu diubah dengan sinergitas baik antar OPD, insya Allah permasalahan masyarakat miskin yang DTKS akan selesai. Agus Dwi Lestari selaku PC Sekda Kendal juga turut memberikan sambutan dan arahan, sekaligus melaunching inovasi Sri Krishna yang dimiliki Disperkim Kendal. Oleh Disperkim Kendal. Menurutnya, inovasi Sri Krishna dalam penanganan RTLH di Kendal ke depan tidak hanya menitik beratkan kepada pemerintah saja, namun seluruh stakeholder akan bisa berkontribusi dalam mengentaskan rumah tidak layak huni yang ada di Kabupaten Kendal. Hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, merupakan sambutan selanjutnya dari Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal kepada yang terhormat Bapak Agus Dwi Lestari SIP MH, silakan. Saya tertarik tadi dengan penyebutan Sri Krishna. Kalau kita melihat pewayangan begitu, Sri Krishna itu adalah seorang raja dengan sifat-sifat yang bijaksana, gitu Pak, berwibawa, kemudian jujur, konsisten, kemudian adil dan menghargai prestasi, kemudian menjaga rahasia, kemudian patuh, komunikatif dan responsif. Jadi kalau ini merupakan inovasi untuk penanggulangan kemiskinan secara kolaboratif dan sinergi, ya tepat menggunakan kata-kata Sri Krishna. Terima kasih Pak Hasim. Terus yang kedua, terkait dengan permasalahan kemiskinan, khususnya untuk rumah tidak layak huni. Tadi pagi saya melihat dengan mata kepala sendiri, Pak Yasin. Saya di telepon, Pak mau saya video call kok, gitu. Jadi saya tadi setiap ya saya sering untuk lari-lari sampai ke Bandengan, sampai ke Karangsari dan melihat betapa banyaknya warga-warga kita yang hidup dan menempati rumah yang kurang atau tidak layak huni atau kurang nyaman untuk kehidupan berkeluarga. Ini menjadi PR bagi kita semuanya, khususnya pemerintah Kabupaten Kendal, bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,
atau Pak Toha tadi graduate itu adalah wisuda untuk mencapai lolos dari kemiskinan ke tidak miskin. Tetapi Pak Toha tadi saya menggarisbawahi bukan bantuan sosial, tetapi intervensi kesejahteraan rakyat yang kita butuhkan. Jadi masyarakat miskin itu ada beberapa tipologi. Jadi miskin secara absolut atau miskin secara relatif. Kemudian miskin secara relatif ada batasan ambang batas miskin. Ada pendapatan per kapita per kakak per bulan. Dan indikator-indikatornya adalah satu rumah, kemudian pendapatan, kemudian pendidikan, kemudian kecukupan gizi keluarga, kemudian kesehatan, sanitasi dan sebagainya. Satu hal yang paling penting adalah rumah tempat tinggal. Saya sepakat itu. Harapannya Bapak Ibu dengan tugas dan fungsinya di Dinas Perumahan dan Pemukiman, harapan kami apa yang dicanangkan inovasi dari Pak Kepala Disperkim ini menjadi salah satu garis atau misalnya di bold atau warna sinergi dan kolaborasi. Harapannya Bapak Ibu, khususnya Bapak Pengembang, perumahan yang di Kendal, perbankan dan sebagainya untuk bersama-sama bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggraduasi dari miskin dan tidak miskin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya pernah mengatakan di ruangan ini bahwa kemiskinan itu ada tipologinya. Tipologi yang memang harus kita berikan bansos itu adalah tipologi P3. Itu memang janda-janda tua, orang-orang tua yang memang tidak mungkin untuk usia-usia di atas usia produktif. Kita harus cover dengan misalnya makanan, kesehatan dan sebagainya. Nggak mungkin itu. Tetapi di P1, P2 yang memang harus mempunyai usia produktif harus kita intervensi dengan berbagai upaya. Salah satunya adalah meningkatkan lapangan kerja, mendidik keterampilan, kemudian bagaimana upaya kita memberikan intervensi terhadap perumahannya. Nantinya dia akan berkembang sendiri. Kalau hanya semuanya digebiah-uyah dengan bansos Pak Toha, uang kita habis karena kita akan mendidik masyarakat menjadi masyarakat pemalas. Jadi saya sepakat, jadi tidak harus semuanya kita harus berikan bansos dan tidak harus semuanya kita latih untuk bisa bekerja. Ada tipologi-tipologinya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, memang dari DTKS yang sekitar 400 ribuan itu hampir separuh dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Kendal tahun ini. Artinya ini menjadi salah satu upaya yang betul-betul kita harus lakukan, bagaimana agar DTKS itu semakin tahun semakin berkurang, bukan semakin bertambah. Ada kecenderungan orang yang tidak masuk DTKS kepengen masuk DTKS karena ada iming-imingan bantuan sosial, bansos. Dan ini kita sudah harus kita lakukan sosialisasi bahwa bansos bukan satu-satunya. Kemudian program sinergitas dan kolaborasi ini harapannya memang betul-betul tidak hanya dua dinas Pak Asim sama Pak Toha, tetapi semuanya, baik itu dinas-dinas dari kesehatan, pendidikan, kemudian DP2 KPP2PA, kemudian dari dinas DPUPR, kemudian dari Basnas, dari Bapak Ibu pengembang perumahan, pihak swasta, perbankan, semuanya harus cancut tali wondo untuk mengatasi semua permasalahan ini. Nggak mungkin Bapak Ibu, anggaran kita terbatas kalau kita hanya untuk menggraduasi warga miskin saja. Jadi harapannya ini menjadi salah satu titik penting bahwa kolaborasi sinergitas semua pihak
kalau sekarang disebut pentahelix itu memang harus kita lakukan. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, dengan kolaborasi inovasinya Pak Hasim, Sri Krishna dan Pak Toha yang nunut tadi siap gerak. Jadi Pak Toha itu mempunyai inovasi siap gerak sinergitas peningkatan graduasi masyarakat terdapat dalam DTKS. Jadi upaya-upaya dari dinas-dinas teknis bagaimana untuk mengurangi angka yang ada di DTKS itu. Salah satunya nanti Pak Hasim, RTLH banyak tercover berarti DTKS akan menurun. Harapannya yang kami pesankan adalah data betul-betul tidak overlapping, tidak tumpang tindih, tidak saling saling berhimpitan. Harapannya memang data betul-betul menjadi data yang valid. Saya kemarin menawarkan untuk milestone jangka menengah Pak Hasim, Pak Toha. Di BPKAD ini ada Mas Fadli, itu ada yang namanya web berbasis geospasial, WebGIS. WebGIS itu harapan kita sudah membangun web yang berbasis geospasial. Jikalau memang semua DTKS itu masuk semuanya, ya tidak harus tahun Pak, berapa tahun begitu. Kemudian masing-masing dinas yang mempunyai kontribusi untuk mengatasi kemiskinan itu dengan tugas fungsinya masing-masing, saya rasa bisa. Misalnya contoh di desa X begitu ada 50 DTKS. Kemudian yang sudah tersasar oleh RTLH misalnya 20, berarti indikator perumahan sudah naik, berarti dari kategori merah menjadi kategori kuning. Kemudian dari dinas kesehatan dengan upaya proteksi BPJS bisa dari kuning menjadi hijau. Nah, dengan adanya itu kita sudah bisa melihat secara nyata di mana titik-titik yang dari merah menjadi kuning, dari kuning menjadi hijau itu secara nyata. Saat ini itu data itu mungkin Pak Toha membuat data sendiri, Pak Hasim mengintervensi sendiri. Jadi berapa sih yang ditangani oleh program pemerintah, berapa sih yang ditangani oleh swasta, berapa sih yang ditangani oleh CSR-nya perusahaan, berapa sih yang ditangani oleh Basnas. Itu yang menjadi pemikiran saya, Bu. Kita sudah punya web berbasis geospasial, nggak usah ada uang, silahkan gunakan untuk rumah besar geospasial di Kendal. Jadi yang sudah bergabung itu adalah DPUPR terkait dengan jalan kabupaten. Jadi jalan kabupaten, kemudian aset daerah itu sudah. Itu merupakan, ya bukan inovasi itu Pak. Itu waktu itu challenge-nya Pak Bupati kepada Kepala BPKAD waktu itu. Ditanya saya waktu itu, Pak Gus berapa aset Pemda? Aset Pemda nggak usah sebutkan. Nanti kalau disebutkan nanti Pak Buat beli Kendal nanti. Sekian Pak triliun dengan 11.400 bidang tanah milik Pemda. Di mana saja Pak? Bingung saya. Jangankan saya, Kepala BPKAD yang lalu-lalu atau Pak Camat pun yang hadir di sini mana tanah Pemda nggak tahu. Atau mungkin Pak Hasim yang menjadi kewenangannya Pak Hasim tanah-tanah Pemda misalnya nggak tahu di mana lokasinya. Nggak tahu saya Pak, taunya itu di neraca saja jumlah perolehan, jumlahnya ya Pak Anas gitu ya, dan jumlah bidangnya. Saya PR-kan Pak Agus waktu itu ada Mas Fadli. 3 bulan harus selesai 100 program kerja 100 hari Pak Bupati pada waktu itu, dan alhamdulillah selesai Pak dengan biaya yang cukup murah karena itu sudah dikembangkan di salah satu kota di Sumatera. Jadi Bapak Ibu, artinya kenapa kita sudah mempunyai, kalau itu sudah terdata dengan bagus Pak, titik-titik itu semuanya bisa punya intervensi masing-masing, tentunya itu luar biasa bagi kita. Ya, jadi itu sudah kita beli, sudah kita programnya sudah kita ada, programnya sudah ada, tinggal bagaimana kita mengisinya Pak. Dan ngisi tidak perlu kita ngisi. Kemarin aset itu yang ngisi partisipasi dari UPD. Jadi hanya butuh HP yang ada geotaggingnya,
datang foto cekrek, angle-nya kita atur misalnya 4 meter atau lewat utara, selatan dan sebagainya, kemudian poligon misalnya titik sini, titik sana, titik sana, titik sana, oh ini sudah menjadi satu bidang, kan enak. Jadi sebenarnya itu mudah Pak. Nah, bagaimana kedepannya ini menjadi milestone-nya jangka menangannya Pak Hasim sama Pak Toha. Jadi semuanya Pak Bupati di dalam ruangan hanya melihat di comment center, dashboard eksekutifnya lihat, oh iya kemarin merah sekarang jadi hijau, berarti program saya berhasil. Kalau kita dotonya ini Pak, dotonya ini nggak terintegrasi, nonsen Pak, nonsen. Pak Hasim berapa RTLH? 5.000 rumah Pak, di mana saja? Wah, ternyata lepas dari DTKS, bisa saja, bisa. Bu Nunuk misalnya, ini Basnas misalnya sudah memberikan bantuan kepada asap-asap ini, tidak masuk DTKS, bisa saja. Hanya dari kesehatan juga demikian. Tapi kalau sudah di DTKS menjadi salah satunya platform untuk kemiskinan di Kendal, itu yang disasar luar biasa, pasti akan turun kemiskinan di Kendal. Ini menjadi PR Bapak, jadi mudah-mudahan kedepannya bisa dikembangkan lah, mumpung gratis Pak Toha. Jadi saya menyambut baik inovasi dan terobosan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kendal, khususnya dalam penyediaan hunian layak huni di Kabupaten Kendal melalui Sri Kresna, sinergi dan kolaborasi penanganan rumah tidak layak huni guna pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kendal. Ini tayangannya. Sri Krishna, sinergi dan kolaborasi penanganan rumah tidak layak huni guna pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kendal. Sinergi dan kolaborasi melibatkan banyak stakeholder dalam upaya peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. Kondisi saat ini masih terdapat 34.414 unit rumah tidak layak huni di Kabupaten Kendal dari 63.775 rumah. Seiring dengan perkembangan definisi global tentang rumah tidak layak huni yang berubah dari konsep tujuan pembangunan milenium atau MDGs digantikan oleh tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Saatnya kita bergandengan, bergerak untuk mencapai target besar, Kendal bebas RTLH. Inilah wujud nyata perubahan untuk Kendal yang lebih baik. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Bersama, kita ciptakan Kendal yang layak huni untuk semua. Ini Pak dari Sri Krishna ya Pak. Dengan di-launching serta ditandatangani rancangan kegiatan inovasi Sri Krishna ini, menandakan bahwa inovasi Sri Krishna yang diinisiasi oleh Kepala Disperkim bisa mulai beroperasi dalam rangka mengentaskan permasalahan RTLH di Kabupaten Kendal. Pemirsa catatan jurnalis, saat ini di sebelah kanan saya sudah bersama dengan Kepala Disperkim Kabupaten Kendal, Pak Muhammad Nur Hasyim. Pak Hasyim, selamat pagi Pak. Selamat pagi, sehat selalu Mbak. Oke, semangat ya Pak hari ini semangat, ya Pak ya. Insya-Allah. Oke Pak, sebelumnya saya ucapkan selamat atas di-launchingnya Sri Krishna ini ya Pak ya. Kalau boleh saya tahu Sri Krishna ini sebenarnya konsepnya seperti apa sih Pak? Jadi gini Mbak, kalau Sri Krishna ini adalah bukan aplikasi ya, sebetulnya kan bagaimana kita memadukan, mensinergikan kegiatan-kegiatan yang sudah ada itu untuk penanganan rumah tidak layak huni. Karena selama ini kegiatan-kegiatan itu Disperkim, kemudian mungkin dinas koperasi, bimbingannya ada koperasi-koperasi, kemudian masyarakat,
kemudian mereka individu ataupun komunitas yang peduli terhadap rumah tidak layak huni itu mempunyai kegiatan tetapi belum terpadu. Seperti makanya ini kita mensinergikan, mengkolaborasikan seperti itu. Oke. Ini dan kolaborasi dan sinerginya dengan siapa aja Pak ini? Jadi kalau secara teori kan secara pentahelik ya. Jadi baik dari akademisi, kemudian dari badan usaha, pemerintah, termasuk media. Nah, sehingga semuanya itu bisa bersama-sama semua stakeholder itu untuk bagaimana sih menangani rumah tidak layak huni yang jumlahnya luar biasa. Sampai akhir tahun 2023 itu ada 34.414 unit rumah yang tercatat sebagai rumah tidak layak huni di Kabupaten Kendal. Dan itu kalau ditangani hanya oleh pemerintah tentunya tidak akan pernah selesai seperti itu, karena kemampuan pemerintah melalui APBN, APBD, kemudian dari Basnas itu kisaran 3 tahun terakhir itu hanya sekitar 1.200 sampai 1.600 unit. Kalau 34.400 dibagi 1.200 entah kapan selesainya kan seperti lah. Ini yang kita coba sinergikan, kita kolaborasikan dengan semua stakeholder yang ada, Mbak, seperti itu. Oke. Tadi kan ada kolaborasi juga dengan dinas sosial. Ini seperti apa sih Pak? Jadi begini. Jadi basicnya RTLH salah satunya adalah DTKS. DTKS itu ada di dinas sosial kan, seperti itu. Nah, awalnya dari DTKS, kemudian masyarakat yang bisa terbantu lewat program Sri Krishna maupun yang lain itu, harapannya adalah mereka ketika rumahnya sudah menjadi layak, kalau kata orang tua dulu, rumah itu adalah bagaimana bisa rezeki tertampung seperti itu. Nah, harapannya ketika rezeki tertampung, tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Nah, kalau mereka meningkat, harapannya adalah mereka lulus atau graduasi dari DTKS seperti yang diinisiasi oleh Pak Toha dari Dinas Sosial tadi dengan judul Siap Gerak. Nah, kan seperti graduasi itu keluar dari DTKS, harapannya ketika rumahnya sudah bagus, ekonominya meningkat, mereka bisa secara sukarela keluar dari DTKS, sehingga seperti diharapkan Pak PJ Sekda tadi, kesejahteraan di masyarakat Kendal menjadi semakin baik seperti itu. Dan ini salah satu kolaborasi kita dengan dinas sosial, meskipun kami juga dengan OPD-OPD yang lain, seperti misalnya dengan dinas koperasi, dinas perdagangan koperasi UMKM, kami bekerja sama. Koperasi-koperasi yang ada di bawah binaan mereka, kita minta datanya siapa sih yang punya program seperti CSR-nya mereka, kemudian ada juga yang kredit renovasi rumah, ternyata ada di KSP itu ada gitu lah. Ini yang tadinya belum kita tahu, akhirnya menjadi tahu karena ada sinergi seperti ini. Kemudian juga dengan Dispermasdes, kami sedang menyiapkan payung hukum bagaimana nanti desa-desa itu lewat BKK dan dusun sekarang ini istilahnya bisa menangani RTLH juga, karena selama ini pergubnya belum ada, nih kita inisiasi bersama seperti itu. Oke. Kalau tadi kan masih ada sekitar 2.000 rumah yang belum itu ya Pak? 34 ribuan. Itu masih segitu. Ada target nggak Pak melalui Sri Krishna ini? Harapan kami adalah kalau tadinya setiap tahun itu 1.200-an, harapan kita nanti sedang adanya Krishna ini dengan pendataan itu bisa meningkat setidak-tidaknya 150%-nya lah harapannya. Kalau 1.200 ya harapannya sekitar 2.000-an lah di awal-awal ini kita bisa mendapatkan data, baik itu yang tertangani langsung ataupun lewat individu-individu ataupun CSR yang tadinya belum terdata dengan baik seperti itu. Oke. Tadi kan ada kolaborasi dan juga sinergitas dengan banyak pihak ya Pak ya. Betul. Himbauan dan juga ajakan untuk terus berkoordinasi dengan Disperkim ini seperti apa? Jadi kami juga sedang menginisiasi lewat surat edaran Bupati, ini sedang kita naikkan. Nantinya setiap OPD, kemudian setiap badan usaha, Basnas dan sebagainya itu untuk bersama-sama. Lewat surat edaran itu nanti apa-apa yang bisa dilakukan oleh berbagai pihak itu, semua stakeholder itu bisa terdata dengan baik. Jadi jangan sampai nanti kita menangani, yang ini menangani tapi tidak ada datanya. Nah, ini yang seperti disampaikan Pak PJ Sekda tadi, bahkan kami ditantang untuk lewat GIS tadi bisa
on the spot mana-mana yang sudah tertangani seperti itu. Dan juga supaya sinkron ya Pak ya, Betul, data-data yang seperti itu, ditangani Ji. seperti ya. Siap. Oke, terima kasih Pak Hasim Terima sudah berdialog kasih, dengan Mbak. kami. Siap, Ji. Sukses terus untuk Amin, si Krisna dan juga Disperkim Kabupaten Kendal. Terima kasih. Tadi pemirsa dialog saya dengan Pak Muhammad Nur Hashim selaku Kepala Disperkim Kabupaten Kendal untuk Anda. Dukungan demi dukungan terus mengalir dari beberapa pihak dalam launching inovasi Sri Krishna Disperkim Kendal. Kolaborasi ini tentunya dapat mencerminkan kolaborasi yang solid antara pemerintah, stakeholder, serta masyarakat Kabupaten Kendal. Saya Agus Dwi Lestari, selaku PJ Sekda Kabupaten Kendal, sangat mengapresiasi dan mendukung upaya yang dilakukan oleh Kepala Disperkim Kabupaten Kendal, yaitu inovasi Sri Krishna, sinergitas, kolaborasi, penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Kendal. Ini merupakan upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan yang ada di Kabupaten Kendal. Jadi harapannya data DTKS yang masih sekitar 400 ribuan, dengan upaya ini bisa kita graduasi menjadi lebih kecil. Ini saya sangat mendukung, sangat mengapresiasi karena untuk program ini tidak hanya pemerintah daerah, tapi keterlibatan swasta, pengembang perumahan, perbankan, dan kelompok masyarakat sangat kita butuhkan untuk berkolaborasi secara bersama-sama. Sukses Pak Hasim, mudah-mudahan Kendal semakin hari semakin sejahtera lahir dan batin. Saya Muntoha SKM Mkes, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal, mengucapkan selamat kepada Bapak Nur Hasim STMM yang telah dilaunching inovasinya berupa Sri Krishna dan berkolaborasi dengan Siapgerak. Semoga inovasi Sri Krishna dan inovasi Siapgerak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan akhirnya akan terjadi penurunan masyarakat yang masuk di dalam data DTKS. Sukses untuk Pak Hasim, semangat. Saya Yohanes Bambang Dwi Atmaji dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal mengucapkan selamat dan sukses atas launching program Sri Krishna dari Bapak Nur Hasim, Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Kendal. Kami mendukung dan menjalin kolaborasi sinergitas melalui pensertifikatan tanah yang sudah dilaksanakan konsolidasi tanah pada tahun 2024 ini. Saya berikan apresiasi dan dukungan atas program yang bernama Sri Krishna yang diserancang oleh Bapak Saudara Nur Hasim STMM, Kepala Desa Kabupaten Kendal. Semoga kegiatan dirancang ini dapat mengatasi kemiskinan di Kabupaten Kendal ke depannya. Saya Dwi Iwan Haryanto dari DPD Jateng, Asosiasi Pengembang Perumahan, mengucapkan selamat dan sukses setelah dilaunchingnya Sri Krishna, sinergi dan kolaborasi penanganan rumah tidak layak huni guna pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kendal. Semoga program yang bagus ini bisa berjalan sesuai dengan harapan dan tepat sasaran. Launching inovasi Sri Krishna Disperkim Kendal menjadi bukti nyata bahwa sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak adalah kunci dalam penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH di Kabupaten Kendal. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen kuat, program ini diharapkan mampu mempercepat pengentasan kemiskinan, menciptakan hunian layak bagi masyarakat, serta mewujudkan Kendal yang lebih sejahtera dan berdaya saing.
Pemirsa, beragam upaya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kendal dalam rangka pengentasan kemiskinan. Salah satu caranya adalah dengan launching Si Krisna melalui Disperkim Kabupaten Kendal. Dan semoga dengan Si Krisna ini dapat mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Kendal ini. Dan akhirnya pemirsa, saya Galuh Septianti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Sang Jurnalis dan terus saksikan Catatan Sang Jurnalis hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.